Salah satu potensi ancaman bagi para pekerja migran Indonesia adalah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Modus para pelaku beragam dan bisa dihindari jika masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri mengikuti prosedur secara resmi. Tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau pemindahan dengan cara paksaan, penipuan, ataupun penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi. Tindak perdagangan orang dilakukan kepada seseorang yang ingin bekerja baik di dalam negeri maupun luar negeri, dibantu oleh orang lain namun dalam tindakannya tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan dan motifnya adalah untuk mencari keuntungan pribadi. Motif perdagangan orang sangat bervariatif untuk saat ini. Ada yang melalui penipuan ataupun aplikasi di media sosial. Tentu hal ini menjadi sebuah keprihatinan dan perlu adanya sebuah tindakan tegas untuk meminimalkan tindak perdagangan orang. Perdagangan orang masih menjadi permasalahan yang sangat serius untuk saat ini karena berkaitan dengan korban, tidak hanya secara fisik saja namun juga secara material. Korban perdagangan orang itu bisa di dalam negeri, bisa di luar negeri. Contoh kaitannya dengan korban perdagangan orang yang di Kamboja, itu yang scamming itu, dan itu korban itu baik korban secara fisik maupun korban secara material. Karena yang bersangkutan ketika mau berangkat ke luar negeri, mau bekerja ternyata diminta biaya yang saya kira tidak kecil, ada yang sampai 60 juta, 50 juta. Ada beragam faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban perdagangan orang, seperti kondisi rentan yang mudah ditipu, dibujuk rayu, dan dieksploitasi, dokumen persyaratan mudah, dan banyak yang memilih pemberangkatan secara perseorangan karena alasan lebih praktis. Data dari BP2MI per Juni 2024, provinsi tertinggi penempatan pekerja migran diantaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, dan juga Nusa Tenggara Barat. Wilayah asal kota di Jawa Tengah dengan penempatan pekerja migran terbanyak adalah Cilacap. Dengan banyaknya penempatan pekerja migran di luar negeri tentu menjadikan celah bagi oknum ataupun institusi yang tidak jelas untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dari hal tersebut menjadikan identifikasinya tidak mudah. Bentuk-bentuk perdagangan orang bermacam-macam, mulai dari judi online, dipekerjakan tidak sesuai dengan perjanjian kerja ataupun penempatan kerja di tempat-tempat terlarang. Sektor-sektor pekerjaan yang paling sering rentan terjadi perdagangan orang adalah sektor rumah tangga, di mana korban dipekerjakan menjadi operator judi online atau penempatan di negara-negara konflik. Agar tidak menjadi korban tindak perdagangan orang, tentu sebagai pekerja harus memastikan kejelasan informasi yang didapat. Tindakan konkret dari pemerintah dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Tenaga Kerja, Kepolisian, BP2MI, ataupun OPD yang lainnya harus dilakukan. Nah, hal-hal penting yang harus diketahui adalah ketika ada tawaran bekerja ke luar negeri harus dipastikan dulu. Kemana harus memastikan? Tentunya pertama yang terdekat adalah ke kantor desa. Kemudian yang kedua ke dinas yang membidangi ketenagakerjaan. Bisa ke BPTKM Jawa Tengah. Itu sarana kami untuk menyebarluaskan informasi agar masyarakat tentunya tidak berangkat secara unprosedural menjadi korban TPPO. Sebagai pekerja tentu kita perlu memastikan bekerja dengan aman, utamanya bagi yang ingin bekerja di luar negeri. Pastikan informasi yang didapat jelas dan resmi. Jangan mudah tergiur tawaran yang menjanjikan ataupun gaji tinggi. Pastikan semua dokumen terpenuhi. Tim Liputan TVRI Jawa Tengah.